dilihat, semuanya kan ada kalkulasinya, semuanya ada hitung-hitungannya. Selamat malam pemirsa, 5 hari setelah bertemu Perdana Menteri Tiongkok Li Qiang di Jakarta, Presiden Joko Widodo mengumumkan pembatalan subsidi kereta cepat Jakarta-Bandung. Padahal sebelumnya di awal Agustus, Presiden Joko Widodo memastikan tiket kereta cepat Jakarta-Bandung akan mendapat subsidi melalui APBN. Pembatalan subsidi tiket kereta cepat Jakarta-Bandung ini menimbulkan pertanyaan, ada apa Presiden, pemerintah tiba-tiba membatalkan subsidi tiket kereta cepat? Benarkah ini terkait dengan pertemuan di Jakarta antara Presiden Joko Widodo dengan Perdana Menteri Tiongkok Li Qiang? Seperti apa masa depan proyek mentereng kereta cepat pertama di Asia Tenggara ini kalau harga tiketnya mahal? Dan satu lagi, benarkah batalnya subsidi tiket kereta cepat ini karena refocusing APBN ke proyek utama kejar tayang tahun 2024, yaitu Ibu Kota Negara atau IKN? Sebelum kita lihat apa yang menjadi misteri subsidi kereta cepat ini, pemirsa, kita akan lihat dulu ada beberapa informasi yang akan menjadi bahan pembicaraan kita pada malam hari ini. Kita melihat inilah pernyataan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada 10 Agustus 2023 terkait dengan subsidi tiket KCIC. Sumbernya dari Sekretariat Presiden. Presiden mengatakan bahwa yang namanya kereta cepat harus ada subsidinya. Pernyataan inilah yang kemudian menjadi dasar bagi Direktur Utama KCIC, Dwiana Slamet Riyadi, yang mengatakan bahwa berdasarkan perhitungan subsidi itu, kita usul Rp300.000 sudah dengan feeder. Maksudnya sudah dari stasiun Tegaluar atau Padalarang sampai ke dalam kota Bandung. Ini informasinya kami dapat sumbernya dari medcom.id. Tetapi kita melihat bahwa pada tanggal 13 September 2023, Presiden Joko Widodo mengkonfirmasi atau menegasikan pernyataan sebelumnya. Tidak ada subsidi katanya. Ini dari Sekretariat Presiden. Dan kita lihat juga bahwa ketika ada pertanyaan, lalu berapa harganya? Presiden mengatakan nanti dilihat, semua ada kalkulasinya. Pertanyaannya adalah bagaimana perubahan itu terjadi. Kita melihat bahwa di tahun 2015, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini tidak akan menggunakan APBN. Tapi pada tanggal 9 Oktober 2021, Presiden Joko Widodo merestui penggunaan APBN untuk pendanaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Judulnya adalah dulu no, sekarang yes. Lalu kita lihat juga apa yang sudah ditanamkan oleh pemerintah ke dalam KCIC ini. Suntikan APBN ke KCIC, sumbernya dari Media Indonesia, kami dapat informasi ini pemirsa. Tahun 2022, penyertaan modal negara ke PT KAI, salah satu anggota konsorsium KCIC adalah 4,1 triliun. Di tahun 2023 ada PMN lagi untuk PT KAI 3,2 triliun, sehingga total dari APBN ke KCIC sejauh ini adalah 7,3 triliun. Pertanyaannya adalah bagaimana kemudian pembengkakan biaya dan juga utang KCIC. Ini satuannya adalah dalam miliar dolar Amerika. Kita lihat bahwa di awal 2015 ditargetkan atau dibudgetkan 5,1 miliar dolar. Inilah salah satu alasan kenapa pemerintah Indonesia saat itu memilih Tiongkok ketimbang Jepang yang mengusulkan lebih tinggi sedikit daripada ini. Tetapi kemudian kita melihat estimasi KCIC itu membengkak menjadi sekitar 8 miliar dolar. Dan 16 Agustus 2023 kita lihat pernyataan dari Direktur Utama KCIC bahwa biaya pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung menjadi 7,2 miliar dolar. Dengan kurs sekitar Rp15.300 per dolar Amerika, maka itu nilainya adalah sekitar 110,1 triliun rupiah. Kita ingin tahu kalau begitu kemudian apa yang menjadi beban pemerintah Indonesia untuk membangun kereta cepat Jakarta-Bandung. Bahwa 75% dari pembangunan adalah utang Indonesia kepada China Development Bank, sementara 25%-nya adalah patungan dari 4 BUMN yang membentuk KCIC itu. Kita lihat pernyataan terakhir bagaimana balik modal KCIC. Menurut Direktur Utama KCIC, Dwiana Slamet Riyadi, dengan perhitungan itu, maksudnya tadi ya, ada asumsi subsidi bisa balik modal dalam waktu 38 tahun. Tetapi pernyataan ekonom senior Faisal Basri mengatakan begini, sampai kiamat akan rugi, sampai akhirat tidak akan balik modal.
Pertanyaan ini atau pernyataan ini menimbulkan pertanyaan untuk kita. Bagaimana sebetulnya misteri subsidi kereta cepat? Pemirsa, inilah Economic Challenges malam ini bersama saya Leonard Samosir, misteri subsidi kereta cepat. Dan pemirsa, malam ini telah hadir bersama kita 5 orang narasumber, 4 orang hadir secara fisik di studio Metro TV dan 1 orang hadir menggunakan sambungan telekonferensi. Saya mau menyapa dulu yang bergabung bersama kita lewat saluran Zoom, anggota Komisi 11 DPR dari fraksi Partai Golkar, Melkias Markus Mekeng. Pak Mekeng, selamat malam. Selamat malam. Ya. Senang Anda bisa bergabung bersama kita. Juga telah hadir pemirsa di studio Metro TV, anggota Komisi 5 DPR dari fraksi PKS, Suryadi Jaya Purnama. Pak Suryadi, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga telah hadir bersama kita ekonom senior Faisal Basri. Bang Faisal, selamat malam. Selamat malam. Nanti saya ingin bertanya soal akhirat tadi itu ya. Dan juga telah hadir bersama kita pengamat BUMN yang juga adalah pengamat ekonomi dari Fakultas Ekonomi UI, Toto Pranoto. Pak Toto, selamat malam. Malam. Dan last but not least juga telah hadir bersama kita Ketua Forum Transportasi Jalan dan Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI, Aditya Dwi Laksana. Pak Aditya, selamat malam. Selamat malam, Bang Liu. Saya ingin bertanya dulu ke Pak Mekeng. Pak Mekeng, sampai sekarang kita semua tidak tahu, Pak, kenapa kemudian subsidi yang sempat disebutkan akan diberikan kepada tiket kereta cepat Jakarta-Bandung akhirnya tidak jadi. Sudah ada penjelasan tidak? Pak Mekeng tahu atau tidak itu, Pak? Ya, saya juga nggak tahu ya itu masalah pencabutan subsidi karena saya tidak terlalu mengikuti proses pembahasan tentang kereta cepat ini. Tapi menurut hemat saya tentunya pasti sudah ada perhitungan-perhitungan yang mungkin didapat oleh Pak Jokowi telah bertemu dengan yang dari Cina itu. Ya, bisa saja itu menjadi memperlunak pembiayaan daripada kereta cepat ini. Ya, dan dihitung-hitung, ya kalau nggak pakai subsidi bisa dijangkau oleh masyarakat. Ya, menurut hemat saya ini akan jauh lebih baik buat masyarakat dan buat APBN kita. Karena kalau subsidi ini tetap dimasukkan ke dalam APBN kita, tentunya akan memakan ruang fiskal yang cukup besar. Itu yang menurut hemat saya. Jadi sampai terjadi dihilangkan, saya tidak terlalu memahami itu. Ada informasi tidak Pak Mekeng bahwa jangan-jangan ini memang karena pemerintah ingin balik modalnya segera begitu, kemudian juga pada waktunya nanti juga bisa profit, atau apa Pak kemudian menghilangkan subsidi ini Pak Mekeng? Kalau untuk cepat balik modal sih saya rasa agak impossible ya, karena investment yang tadi disampaikan itu kan 110 triliun. Terus kalau kita lihat nanti jumlah penumpang yang akan menaikinya juga kan kita pasti punya, tentunya mereka punya hitungan-hitungan itu, jadi tidak mungkin terlalu cepat. Nah, tapi di lain pihak menurut hemat saya ini kan satu proyek ya, menurut hemat saya kalau tidak dikerjakan kita nggak tahu lagi kapan dikerjakan. Sama sepertinya waktu kita zaman Pak Soeharto kan dulu ribut soal MRT segala macam nggak pernah dikerjakan. Akhirnya zaman sekarang baru dikerjakan, biayanya membengkak. Nah, kalau tidak dikerjakan sekarang, tentunya akan jauh lebih besar daripada ini. Jadi terima kasih Pak Mekeng. Pak Toto. Pak Toto, informasinya apa Pak? Kenapa subsidinya batal? Ya, kalau menurut saya ini harus dilihat dari konteks kelembagaannya ya. Kalau kita lihat kan kereta api sesuai dengan undang-undang kereta api ya, menyatakan bahwa subsidi itu kan hanya bisa diberikan kepada kereta api ekonomi gitu, atau katakanlah terkait dengan soal kalau itu ada unsur katakanlah terkait dengan soal kalau itu perlu ada unsur subsidi lah begitu ya. Nah, kalau kereta cepat yang sekarang akan dilaksanakan itu kan sebetulnya lebih kepada kereta non ekonomi ya. Sehingga saya kira ini ada hal yang cukup penting kaitannya dengan soal
undang-undang ini menurut saya itu menjadi sebab kemudian subsidinya tidak Baik. diberikan kepada kereta api cepat. Terima kasih Pak Toto. Bang Faisal, kalau melihat bahwa harga akhirnya ini kan masih belum tahu ya berapa rupiah karena masih rencananya operasional 1 Oktober. Tapi dengan melihat pernyataan bahwa subsidi dihilangkan, Bang Faisal melihatnya seperti apa? Subsidi dihilangkan kalau menurut saya itu akan ditertawakan oleh seluruh dunia lah ya. Jadi ini barang mewah, konsumsi orang kaya kok disubsidi begitu. Itu yang pertama. Kedua, harus diingat bahwa setiap sen yang dikeluarkan dari APBN itu harus persetujuan DPR. Oke. Nanti kita tanya Pak Mekeng lagi, ada tidak konsultasi itu? Jadi nggak bisa sembarangan gitu. Yang berikutnya adalah subsidi itu untuk meningkatkan jumlah penumpang, karena udah mulai ragu nih, penumpangnya nih bakal tidak memenuhi target gitu. Baik. Yang menyebabkan ya akan abadi gitu masalahnya sampai nggak tahu kapan. Oke, saya ingin langsung ke Pak Mekeng lagi. Pak Mekeng, kalau melihat apa yang terjadi ini, artinya kan beban utangnya masih ada juga. Kalau Anda lihat seperti apa? Tadi Bang Faisal mengatakan harusnya sih dikonsultasikan dulu ke DPR. Menurut Anda bagaimana, Pak Mekeng? Pemerintah sudah masukkan biaya subsidi itu ke dalam nota keuangan. Tapi tadi saya coba cek, ternyata tidak ada subsidinya memang di nota keuangan. Ya tentunya tidak bisa menggunakan APBN untuk mensubsidi itu. Jadi menurut saya coba melihat bahwa mungkin ada negosiasi perpanjangan jangka waktu pinjaman yang lebih dipanjangin sehingga lebih meringankan untuk pengembalian sehingga bisa juga dikonvert menjadi harga tiket yang lebih murah sehingga terjangkau oleh masyarakat. Itu saya hanya melihat dari sisi itu. Baik, mungkin Jadi, ada negosiasi atau kalau Pak dia Mekeng mau sudah tahu? ya. Memang mungkin ada negosiasi atau Pak Mekeng memang sudah memastikan itu ada negosiasi perpanjangan tadi itu, Pak? Iya, saya hanya menduga kalau tadinya Pak Jokowi mengatakan bahwa harus ada subsidi, terus sekarang tidak ada subsidi, tentunya ada negosiasi yang lebih melunakkan cicilan pemerintah kepada Cina, sehingga bisa dikonvert ke harga jual tiket yang lebih murah sehingga tidak perlu subsidi lagi. Baik, ini pertanyaan besar kita, bagaimana kemudian kemampuan KCIC atau kereta cepat Jakarta-Bandung ini membiayai dirinya sendiri. Tapi kita harus jeda dahulu, pemirsa tetap bersama kami, Economic Challenge segera kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.